wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pendekatan kualitatif. Nah, menurut Williams dan Mulung, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Selanjutnya, menurut Patton, penelitian kualitatif adalah suatu upaya untuk memahami situasi-situasi dalam keunikannya sebagai bagian dari suatu konteks khusus dan interaksi-interaksinya. Data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar bukan hanya bilangan-bilangan. Data tersebut juga termasuk wawancara, foto-foto, video, dan catatan lainnya. Tujuan peneliti memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah ingin mendeskripsikan kreativitas siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui segala peristiwa yang muncul dari subjek penelitian. Kemudian data dan sumber data penelitian. Yang pertama ada dari hasil tes siswa dalam menyelesaikan soal matematika yang diberikan. 2. Hasil observasi yang diperoleh dari pengamatan peneliti pada waktu kegiatan belajar matematika dan pada waktu mengerjakan soal tes. 3. Hasil wawancara antara peneliti dengan siswa yang telah dipilih sebagai subjek wawancara. Kemudian ada yang keempat, hasil dokumentasi diperoleh pada waktu kegiatan belajar matematika dan pada waktu mengerjakan soal tes ataupun wawancara. Kemudian sumber data yang diperoleh adalah berupa data primer dan sekunder. Data primer yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Kemudian data sekunder yaitu segala sesuatu yang daripadanya bisa memberikan data atau informasi yang bukan berasal dari manusia, seperti dokumentasi, hasil analisis kreativitas siswa, dan lain-lain. Kemudian adapun pengumpulan data penelitian. Yang pertama, tes. Tes dengan pertanyaannya disediakan pilihan jawaban. Ada juga tes dengan pertanyaan tanpa pilihan jawaban bersifat terbuka. Berdasarkan jawaban yang diberikan ditentukan nilai masing-masing pertanyaan karakteristik tertentu dari objek teliti. Kemudian tes tersebut dalam bentuk tes soal open-ended yang diberikan setelah pemberian materi sebelumnya. Kemudian dan hasil dari tes ini akan digunakan untuk mengetahui proses kreativitas siswa dalam menyelesaikan soal matematika pada materi pola bilangan. Kedua, observasi. Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data untuk mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati maupun alam. Kemudian wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada suatu atau beberapa orang yang bersangkutan. Yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Untuk lebih mudah memperkuat hasil penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto-foto pada saat menyelesaikan soal matematika. Kemudian instrumen penelitian. 1. Dokumentasi, yakni video selama proses penelitian. Kemudian lembar tes tulis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah tugas yang berupa tes tertulis dengan materi pola bilangan. Kemudian lembar pedoman wawancara. Pedoman wawancara diperlukan sebagai arahan dalam wawancara agar dalam pelaksanaannya tidak ada informasi yang terlewat dan wawancara menjadi terarah. Kemudian ada prosedur pengumpulan data. Ada 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap analisis, dan data dan tahap penyusunan laporan. Kemudian tahap pertama yakni melakukan studi pendahuluan, membuat proposal, membuat instrumen penelitian, uji validasi, meminta izin kepada pihak yang terkait, membuat perjanjian dan kesepakatan. Kemudian tahap pelaksanaan, memberikan tes generalisasi matematis,
lakukan wawancara kepada subjek. Ketiga, tahap analisis data. Peneliti mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil jawaban subjek penelitian. Keempat, tahap penyusunan laporan. Peneliti menyusun laporan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh. Kemudian teknik analisis data. Nah, di dalam teknik analisis data ini, satu, ada analisis data dokumentasi, memutar hasil rekaman video, kemudian mengambil bagian video yang diperlukan, mentranskrip hasil rekaman video, kemudian rekaman video diputar ulang kembali, mengolah dan membahas hasil transkrip, mendeskripsikan hasil dokumentasi, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Kemudian ada analisis data tes tulis. Nah, analisis data tes tulis digunakan untuk melihat komponen semiologi siswa dalam generalisasi matematis yang meliputi word dan symbols. Yang ketiga, analisis data wawancara. Nah, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mengacu pada proses menajamkan, menggolongkan informasi serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Kemudian penyajian data. 1. Membahas data hasil wawancara, kemudian menyajikan data hasil wawancara, dan yang selanjutnya yakni menarik kesimpulan. Nah, di sini penarikan kesimpulan dalam penelitian dilakukan berdasarkan hasil pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber untuk mendeskripsikan semiologi gestur, word, dan simbol dalam generalisasi matematis siswa. Demikian presentasi dari kami mengenai bab 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.